أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. Hadratal kiram, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita di siang hari ini bisa melaksanakan fardu ain. Dan sebagai seorang khatib, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian seluruh kewajiban yang telah dititahkan kepada kita semua sebagai umat manusia dan khususnya umat Islam. Kita berusaha melakukan dengan totalitas dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bentuk persaksian kita di dunia ini, karena kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya kita tidak ada dan diadakan oleh Allah, yang asalnya kita tidak hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah sangat bersyukur dihadirkan di dunia ini sebagai pemenang, sebagai hamba Allah, pilihan Allah dan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengertian takwa adalah seluruh yang dibenci oleh Allah, seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan juga dengan zahirun wa batinan, totalitas. Karena demikian fa insyaallah kita mengharap akan dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat di Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Kita beruntung sudah berada di bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bulan inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu bahwa di bulan Dzulhijjah kita sudah menyaksikan semua saudara-saudara kita sudah mulai berada di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ritual ibadah hajinya. Semoga kita doakan beliau mendapatkan ritual haji yang mabrur. Dan juga tidak lupa nantinya pada tanggal 10 Dzulhijjah kita merayakan yaitu Idul Kurban bersama-sama untuk melaksanakan Idul Kurban. Kita sholat Idul Adha dan melaksanakan hewan kurban. Di dalam surah yang lain Allah menegaskan bahwa fasolli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Ahli tafsir mengatakan fasolli adalah sholat Idul Adha, wanhar adalah hewan kurban yang kita sembelih nantinya pada saat selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang masalah haji, ada sebuah kisah yang menarik di dalam sebuah kitab, yaitu Abdullah bin Mubarak, terkenal dengan ulama yang sangat masyhur. Di dalam kitab disebutkan seorang mu'allim menuliskan bahwa Abdullah bin Mubarak ini adalah orang yang termasuk ulama ahli Mekah. Ketika dia melaksanakan ritual ibadah hajinya, setelah selesai beliau bersandar di pinggir Ka'bah dan dia tertidur. Di dalam tidurnya itu beliau bermimpi
melihat dan menyaksikan dialog para malaikat. Di antaranya dialog itu Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa aku melihat para malaikat berdialog. Yang satu mengatakan, wahai temanku, ini ada berapa orang yang berhaji ini? Yang satunya mengatakan, para malaikat itu ada sekitar 700.000 orang. Berapa di antara 700.000 orang yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam dialog itu mengatakan, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abdullah bin Mubarak terperanjat dan menangis. Alangkah ruginya umat Islam, karena dia sudah jauh-jauh dari negerinya menuju Makkahul Mukarramah, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia melanjutkan mendengarkan dialog itu. Tapi ada satu orang yang hajinya diterima, tapi beliau tidak berangkat haji. Siapa itu? Yaitu Sa'id bin Muhaffah dari negeri Damaskus. Kemudian ketika terbangun Abdullah bin Mubarak menyelesaikan ritual hajinya, dan setelah melakukan yaitu haji wadanya, beliau ingin mencari siapa gerangan di antara yang namanya Sa'id bin Muhaffah yang ada di Damaskus. Kemudian beliau tidak langsung pulang, tapi mencari yaitu di Damaskus. Bertemulah beliau. Beliau mengatakan bahwa, wahai Sa'id bin Muhaffah, coba ceritakan kepada kami, kamu mempunyai amalan apa sehingga nama kamu adalah disebut oleh para malaikat yang hajinya kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sa'id bin Muhammad mengatakan, saya tidak berhaji. Ya, tapi kamu disebut oleh para malaikat, kamu punya amalan apa? Sehingga Sa'id bin Muhammad mengatakan, setiap kali saya mendengar yaitu lantunan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ketika saya mendengarkan yaitu lantunan talbiyah, saya menangis, saya rindu Ka'bah, saya ingin melaksanakan ibadah haji. Dari situlah Abdullah bin Mubarak dengan skill-nya yaitu tukang sul sepatu, beliau mulai menabung sedikit demi sedikit. Dan pada hari haji terkumpullah uang 350 dirham. Setelah terkumpul 350 dirham, beliau ingin menunaikan ibadah haji. Tapi pada saat itu adalah istrinya, yaitu pada saat hamil. Dan ketika beliau keluar, dimintakan oleh istrinya, wahai suamiku, aku bau masakan yang sangat nikmat. Coba aku carikan dan mintakan kalau boleh. Karena saya sangat ingin sekali untuk mencicipi masakan itu. Dan dicarilah oleh yaitu Sa'id bin Muhammad. Dan ketemulah tetangganya yaitu seorang janda. Diketuklah pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ibu, sudahkah kami meminta kepada ibu masakan sedikit saja untuk istri saya yang sedang hamil. Kemudian ibu ini dengan perasaan keyakinan akhirnya mempersilahkan, wahai Tuhan, sebenarnya makanan ini adalah halal bagi kami dan haram bagi Tuhan. Kenapa ibu mengatakan seperti itu? Iya, karena saya 3 hari sama anak-anak saya belum menjumpai makanan. Ketika saya ingin mempertahankan hidup dan saya lihat ada bangkai keledai, saya potong sedikit dagingnya dan saya masak sekarang ini. Dan kami insya Allah bertahan hidup dengan sedikit bangkai, daging bangkai. Mendengar perkataan itu, mendengar perkataan seperti ini, yaitu Sa'id bin Muhaffah mengambil uang yang 350 dirham yang semulanya dipakai untuk pergi haji, diberikan kepada ibu janda ini. Dan dia mengatakan, ya Allah, inilah haji kami, inilah ibadah kami ya Allah. Tapi saya tidak berhaji, tapi saya inilah haji kami. Kemudian setelah diterima, dan betullah yang dikatakan oleh para malaikat itu, dia mengatakan bahwa di dalam firman sudah jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya orang yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditunjukkan oleh Sa'id bin Muhaffah. Dan saat itulah Abdullah bin Mubarak berpelukan dengan Sa'id bin Muhaffah. Engkau adalah satu-satunya orang yang sebagai wasilah sehingga 700.000 orang yang tidak terima hajinya
Gara-gara wasilah engkau Sa'id bin Muhammad, seluruh jamaah haji yang 700 orang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita singkat ini mari kita muhasabah. Mungkin kita sudah menabung haji, tinggal tunggu panggilan. Tapi mungkin ada yang saudara-saudara kita sudah meninggal. Saya yakin beliau-beliau yang sudah meninggal dan mereka niat berhaji akan diterima oleh Allah, dan ganjarannya adalah haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur adalah tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit berbeda masalah sampaikan. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji diberikan keringanan, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma yassir lana umurana ziyaratal Makkah wal Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. أستغفرك يا الله وأتوب إليك في معافى من جميع الذنوب. اللهم يا الله أنت واحد في السماء وأنت واحد في الأرض وأنت واحد في الأفعال. اللهم يا الله إنك على كل شيء قدير وإنك لسامع الدعاء. اسمع دعاءنا يا الله، اسمع دعاءنا يا الله، اسمع دعاءنا يا الله لمفهوم الكلام. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شدد على باطل وشدد كيد العدو والقهر والعيال، ولو على نفسنا عن نفسنا والأمر الذي يعين تسلانا حامية وأستعين في جنات النعيم. اللهم يسر لنا أمورنا زيارة المكة والمدينة. اللهم يسر لنا أمورنا زيارة المكة والمدينة. اللهم يسر لنا أمورنا. Seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah زيارة المكة والمدينة. اللهم طول أمورنا في طاعة الله
وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وإلى الشر بعيدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.